Perkenalkan, kami dari kelompok Fact B akan mempresentasikan proyek UAS kami yang berjudul Fake News Detection dengan kelompok Ronaldo Julian Raja dengan NIM 20K10037, Nikodemus Karnawijaya dengan NIM 22K10011, yang terakhir Laurentius Calvero Simarmata dengan NIM 22K10047. Yang pertama ada metode dan batasannya. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab GAPB yang diidentifikasi dalam studi sebelumnya, yaitu belum adanya eksplorasi teknik preprocessing dan fitur selection yang bervariasi pada model CNN LSTM dalam tugas sains klasifikasi. Fokus utama dari eksperimen ini adalah mengukur pengaruh penggunaan preprocessing berbasis NLP serta metode seleksi fitur terhadap performa klasifikasi 4 kategori stance, yaitu agree, disagree, discuss, dan unrelated. Dataset yang digunakan adalah FNC 1 atau Fake News Challenge, yang terdiri dari pasangan headline dari body text, yang kemudian digabungkan menjadi satu input text. Sebagai target klasifikasi, digunakan label stance yang tersedia. Teknik pro- teknik preprocessing. Penelitian ini menggunakan pendekatan preprocessing berbasis spasi yang meliputi lower casing, lemmatization, stopword removal, punctuation removal, name entity removal atau NER. Proses ini dilakukan untuk mengurangi noise dalam data dan menghasilkan representasi teks yang lebih bersih dan padat. Data mentah dan data hasil preprocessing digunakan untuk membandingkan dua skenario utama, without preprocessing dan with preprocessing. Yang kedua ada fitur selection. Setelah preprocessing, dilakukan seleksi fitur berbasis TF IDF untuk mengurangi dimensi dan menyaring kata-kata penting. Dua metode dipilih seperti Fisher Score, Mutual Information. Masing-masing metode digunakan untuk memilih 5.000 fitur teratas, yang kemudian digunakan untuk membangun vocab dan tokenizer, khusus bagi model 3 dan 4. Yang ketiga ada arsitektur model. Keempat model menggunakan CNN LSTM dengan struktur sebagai berikut. Embedding layer atau word to factor custom trainable true. Dua ada Connie, Wendy, dan Max Polling, Wendy. Tiga ada dropout. Yang keempat ada LSTM layer. Dan yang berikutnya ada dense output layer atau softmax. Empat model yang dibandingkan. Satu, model satu tanpa preprocessing, tanpa fitur selection. Yang kedua ada model 2 dengan preprocessing saja. Yang ketiga, model 3 preprocessing plus fitur selection atau Fisher. Yang keempat ada model 4 preprocessing plus vector selection atau mutual info. Setiap model diuji menggunakan train based field 80:20 dan dilatih selama 10 efforts menggunakan batch size 64. Berikutnya ada limitation and flaws. Meskipun pendekatan ini berhasil menjawab GAPB, terdapat beberapa limitation dan flaws dalam eksperimen ini yang perlu dicermati. Flaws atau kelemahan metode. Tidak dilakukan balancing terhadap kelas minor seperti disagree and discuss yang memiliki distribusi lebih kecil dibanding kelas lain. Metode vector selection berbasis statistik atau TF-IDF plus Fisher atau MI belum mempertimbangkan makna semantik atau konteks hubungan antar kata. Model CNN STM tidak dibandingkan secara langsung dengan model berbasis transformer seperti BRT yang merupakan SOTA di bidang NLP. Tidak dilakukan hyperparameter tuning lanjutan seperti jumlah neuron filter dropout rate
yang mungkin mempengaruhi performa akhir. Berikutnya ada limitation atau batasan eksternal. Eksperimen hanya dilakukan pada satu dataset atau FNC1 tanpa validasi pada domain atau taks lain. Sumber daya komputasi terbatas seperti Google Colab Runtime, membatasi eksplorasi model yang lebih besar. Waktu pelatihan dan replikasi terbatas karena keterbatasan akses dan kecepatan runtime cloud. Tidak dilakukan validasi menggunakan cross validation atau Strathspey. Keterbatasan dan kelemahan ini membuka ruang pengembangan untuk penelitian selanjutnya, termasuk eksperimen lintas domain, balancing data, dan penggunaan model transformer yang lebih kompleks. Yang selanjutnya, yang selanjutnya ada nomor dua. Yang nomor dua adalah program. Program ini dibangun menggunakan Google Colab dengan Python dan library NLP berikut. Yang pertama ada Spacey untuk processing, yang kedua Gensim untuk word word to facts training, yang ketiga keras CNN LSTM untuk klasifikasi, dan yang keempat TF-IDF plus select KBIS untuk feature selection. Setiap model menggunakan tokenizer dan vocab berbeda, dan embedding matrix hasil pelatihan word to fact mandiri. Dan yang selanjutnya ada arsitektur CNN LSTM yang sama. Untuk struktur untuk struktur kode terbagi dalam 6 blok modular dan mencerminkan dengan tiap langkah dan dari processing hingga evaluasi akhir. Dan selanjutnya ada yang nomor 3 adalah hasil. Ini adalah tabel perbandingan hasil evaluasi. Yang pertama modelnya ada no processing, processing only, dan pro processing plus Fisher, dan pro processing plus mutual info. Kurang lebih seperti ini hasilnya untuk akurasi, precision, recall, dan F1 score. Ada catatan tambahan, processing naikkan S-score F1 hingga plus 5%. Dan feature selection memberikan dampak tambahan terutama pada akurasi dan F1. Dan juga mutual information memberikan hasil terbaik secara keseluruhan. Berikut adalah hasil visualisasi confusion metric untuk masing-masing model. Di sini ada hasil no, no processing dan pre-processing only, dan juga pre-processing Fisher, dan pre-processing mutual info. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk berikutnya ada analisis dan kesimpulan. Untuk analisis yang paling rendah karena tidak melakukan normalisasi teks. Dalam preprocessing berbasis spesi, meningkatkan kualitas representasi teks yang berdampak langsung kepada hasil prediksi. Untuk Fisher dan mutual information menunjukkan perbedaan kecil, namun mutual information konsisten dan lebih baik dari Fisher scores dalam semua matriks. Untuk confusion matrix memperlihatkan bahwa model 3 dan 4 lebih baik dalam membedakan kelas minor seperti disagree dan discuss. Untuk analisis makro atau average dapat membantu melihat performa di keempat kelas. Untuk kesimpulannya, penelitian ini berhasil menjawab gap B dalam studi sebelumnya, yakni belum adanya eksplorasi teknik preprocessing dan feature selection dalam tugas klasifikasi stance menggunakan model CNN LSTM. Melalui implementasi 4 konfigurasi model berbeda, kami menunjukkan bahwa pendekatan berbasis spesi untuk preprocessing dan feature selection statistik berbasis TF-IDF dapat memberikan peningkatan performa yang signifikan. 4 model yang telah dibangun dari baseline atau tanpa preprocessing
model pre-processing saja, serta 2 model yang menggabungkan antara pre-processing dengan feature selection, yang dimana yang kita pilih adalah feature scores dan mutual information. Semua model dibangun menggunakan arsitektur CNN LSTM dengan word-to-vec embedding yang dilatih dari data sendiri, serta disamakan dari sisi parameter pelatihan untuk menjamin perbandingan yang adil. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model dengan pre-processing memberikan lonjakan performa dari baseline dengan peningkatan F1 score sekitar 4,75%. Sementara itu, penambahan fitur selection semakin meningkatkan kualitas prediksi, terutama pada model yang menggunakan mutual information yang memilih terbaik di hampir semua metrik. Matrix memperkuat analisis bahwa model dengan field vocab mampu mengenali kelas minor seperti disagree dan discuss dengan lebih baik. Meskipun demikian, terdapat beberapa keterbatasan kelemahan dalam eksperimen kali ini, seperti penggunaan satu data, belum adanya balancing pada kelas minoritas, serta tidak adanya perbandingan dengan model SOTA seperti BERT. Namun, eksperimen ini tetap menunjukkan bahwa penggabungan pre-processing dan feature selection dapat meningkatkan performa CNN STM secara terukur dan konsisten, serta dapat membuka peluang eksplorasi lebih lanjut dalam domain NLP berbasis news. Kami terima kasih.